Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ya teman-teman, yaitu masih berkaitan dengan apa kemarin, masih ingat ya? Yaitu pertidaksamaan pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma. Oke. Jadi kalau teman-teman menonton video ini dan belum menonton video sebelumnya, saya sarankan ya teman-teman menonton video sebelumnya supaya nanti bisa lebih paham dengan konsep dasarnya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu contoh soal tipe tipe apa ya teman-teman? Ya, tipe lanjutan lah dari soal sebelumnya ya. Jadi soalnya seperti ini. Eh, Sama ya perintah soalnya seperti video sebelumnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut begitu. Nah, kita coba ya. Saya tulis nomor 2 ya. Karena sebelumnya sudah dibahas nomor 1. Misalnya 2/3 log 2/3 log x kuadrat kemudian apa x kuadrat min berapa ya teman-teman, min 2x begitu ya, min 2x atau berapa misalnya min 2x. Oke, kita enggak apa-apa lah, min 2x lebih dari sama dengan 2/3 log min 5x plus 40 gitu teman-teman. Oke. Jadi bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ya sama ya teman-teman, seperti pembahasan soal sebelumnya. Ini kan basisnya sudah sama. Berarti tinggal fokus ke numerusnya saja. Oke. Jadi bagaimana kemarin penyelesaiannya? Ya udah, kita tinggal tulis kembali numerusnya. X kuadrat kurang 2x. Nah, ini tandanya berubah. Jadi kurang dari sama dengan. Nah, kok bisa berubah? Karena kalau kita lihat basisnya ini kan kurang dari 1, atau lebih tepatnya berada di antara 0 dan 1. Ingat pada video sebelumnya kita sudah membahas dua kondisi ya teman-teman ya. Kalau dia lebih dari 1, basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak kita balik. Tapi kalau dia kurang dari 1 atau lebih tepatnya di antara 0 dan 1, nah itu tandanya kita balik. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, 2/3 ini kan 0, sekian-sekian. Jelas berada di antara 0 dan 1. Sehingga tanda pertidaksamaan kita balik ya. Oke, kita tulis kembali, kita lanjutkan ya. Sebelah kanannya ada 5x plus 40. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman, ini kan jadinya kita peroleh pertidaksamaan kuadratnya. Nah, kalau untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat biasanya menggunakan pemfaktoran. Dan sebelum memfaktorkan, biasanya semua sukunya kita pindahin ke kanan semua ya, pindahin ke kiri semua begitu, atau ke kanan semua sama sebenarnya. Tapi karena sudah terbiasa ke kiri ya ke kiri, berarti semuanya yang di kanan kita pindahin kiri, berarti kita dapatkan x kuadrat kurang 2x, ini jadi plus 5x, kemudian 40 jadi min 40, kurang dari sama dengan 0. Oke. Kemudian kita bisa sederhanakan x kuadrat ini plus 3x min 40 kurang dari sama dengan 0 begitu ya teman-teman. Nah, ini kita dapatkan pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti kita ubah menjadi x titik kan, x titik dikali x titik kurang dari sama dengan 0 kan. Nah, titik-titiknya nanti kita isi, kalau dikali sama dengan min 40, kalau dijumlah sama dengan 3. Berarti apa teman-teman? Ya, tidak lain 8 dan min 5 pastinya kan. 8 dan min 5 kan kalau dikali min 40.
Kalau dijumlah sama dengan 3. Berarti sini kita tulis plus 8. Di sini min 5. Oke. Sekarang kita tentukan pembuat nolnya ya. Pembuat 0. Oke. Berarti masing-masing kita sama dengan kan 0. Berarti X plus 8 kita sama dengan kan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan min 8. Atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Oke. Nah ini kita gambar di garis bilangan kan. Kita gambar di garis bilangan. Oke, ini jadi min 8. Ini penuh ya tadi karena ada sama dengannya. Ini jadi 5. Oke. Sekarang kita apa namanya teman-teman, kita tentukan tanda pada setiap daerah ini, apakah plus minus plus gitu ya. Nah, biasanya teman-teman menggunakan uji sampel ya. Diambil misalnya sampel di sini 6. Sampel di tengah-tengah ini 0 misalkan. Nah, tapi kita pakai cara cepat saja teman-teman ya. Cara cepatnya kita tentuin tanda yang paling kanan dulu ya. Paling kanan sini itu dengan mengalihkan setiap bilangan yang di depan X. Nah ini kan 1 bilangan depan X nya kan, karena dia X nya saja, X saja. Ini X berarti ini 1 maksudnya, berarti 1 kali 1 positif. Nah sehingga di sini kita dapat positif. Tengahnya bagaimana? Negatif positif. Mengapa? Mengapa bisa seling-seling Pak? Karena tidak ada yang pangkat genap kan, tidak ada yang pangkat 2, tidak ada yang pangkat 4. Berarti bisa dipastikan plus minus plus gitu. Nah yang diminta yang kurang dari ya. Yang kurang dari berarti ke arah yang negatif. Sehingga nanti kita peroleh di sini ke sini. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kita cek syarat numerus sekarang ya. Sekarang kita cek syarat numerus. Ingat, syarat numerus. Untuk yang pertama ini ya, ini numerus yang ini. X kuadrat kurang 2x. Kan kita harus lebih dari 0 ya. Berarti X kuadrat kurang 2x, dia harus lebih dari 0 kan, karena syarat numerus harus lebih dari 0. Nah sementara X kuadrat ini kan bisa diperoleh dari X kurang 2x lebih dari 0 ya nak, karena ada X bisa kita keluarkan, jadi X kali X min 2 lebih dari 0. Oke sekarang nah ini kita peroleh X sama dengan 0, pembuat 0 ya. Kemudian pembuat 0 yang kedua adalah X kurang 2, kita sama dengan kan 0. X sama dengan 2. Nah ini kita gambar di garis bilangan lagi, karena dia persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat juga kan. Berarti di sini 0, di sini 2. Ingat bolong semua ya, karena memang tidak ada sama dengannya di sini. Nah ini kalau kita perhatikan, ini kan angka depan X ini 1, angka depan X ini juga 1. Ya kok bisa 1 Pak? Ya kalau 2x berarti angka depan X nya 2 gitu ya. Nah kalau X saja berarti angka depan X nya 1 sebenarnya. Nah kita kalikan setiap angka depan X, kita kaliin jadi positif. Nah itu sebagai tanda yang paling kanan, karena tidak ada yang pangkat genap, bisa dipastikan minus plus begitu ya. Yang diminta adalah yang lebih, berarti ke arah yang positif, berarti ke arah yang positif nanti penyelesaiannya. Oke kita pakai warna biru saja, ke arah yang positif. Nih ke arah yang positif juga. Kita simpan dulu karena kita perlu mengecek syarat numerus yang satunya lagi. Nah yang satunya berarti yang sebelah kanan tadi. Tadi kan yang ini ya, sekarang yang ini. Min 5x plus 40. Oke. Min 5x plus 40 haruslah lebih dari 0 kan. Sehingga nanti kita peroleh min 5x lebih dari min 40 ya. Sehingga x nanti kita akan membagi min 40 dengan min 5. Ingat, kita kalau membagi dengan bilangan negatif kan min ya 5 ya, berarti tandanya dibalik. Sehingga kita peroleh x kurang dari 8. Oke. Sekarang kalau kita gambar ini kan 8 ini ke kiri ya sebenarnya. Nah sekarang kita tinggal tentukan irisan. Irisannya ya. Irisan itu artinya nanti di mana mereka ketemu gitu ya, gampangnya. Irisan dari ketiga penyelesaian sudah kita dapatkan tadi. Nah penyelesaian pertama tadi ini ya. Oke. Nah ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua tadi ada dari ini, dan yang terakhir tadi ini. Oke. Nah ini ketiganya kita gambar saja di satu garis bilangannya. Kita gambar di satu garis bilangan. Sekarang kita ingat tadi titik kritisnya ada berapa saja tadi?
Ada min 8, ada 5, ada 0, ada 2 kan? Ada 0, ada 2, kemudian ada 8. Berarti kita tulis mulai dari siapa? Dari min 8 dulu ya. Min 8 baru 0, 2. Di sini min 8. Min 8 tadi 0 ya, 0, 2, terus ada berapa lagi tadi? 2, setelah itu ada 0, 2. Baru 5 ya, 5, ada 5 tadi. Ada 5, ada yang terakhir 8 tadi. Nah, sekarang mana yang penuh tadi? Yang penuh adalah min 8 dan 5 tadi ya. Min 8 dan 5 yang penuh ya. Nah, sekarang tandanya kita sesuaikan yang sudah kita peroleh tadi ya. Min 8 dan 5 tadi kan di antara ya. Tandanya kan seperti ini tadi kan. Min 8 dan 5 kan. Kalau kita lihat lagi tadi. Nah, ini ya tandanya gini kan. Kemudian yang 2 tadi ke kanan, 0 juga yang 2 ke kanan, 0 ke kiri ya. 2 ke kanan, 0 ke kiri arah panahnya tadi. Oke. 2 ke kanan, 0 ke kiri. Oke. Sekarang yang terakhir yang 8 tadi. Nah, 8 ke kiri. 8 ke kiri. Jadi ya teman-teman kita. Oke, 8 dari ke kiri. Oke. Nah, kita sekarang cari mereka ketemu di mana. Ya, di sini kan mereka ketemu kan. Yang 3 lapis kan daerah sini dan daerah sini ya. Daerah sini dan daerah sini yang 3 lapis kan. Sehingga kalau kita tulis penyelesaiannya bagaimana? Pertama untuk daerah yang sini ya. Bagaimana nulisnya? Ya, min 8 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Ini kenapa ada sama dengannya? Karena penuh nih. Atau nah sekarang daerah yang ini, yaitu di antara 2 dan ya gini sebenarnya, di antara 2 dan 5. 5 nya ada sama dengannya karena penuh. Nah sekarang ini kan pakai dinyatakan dalam pertidaksamaan. Kalau pakai interval bagaimana? Kan batas kiri, batas kanan. Berarti batas kirinya min 8, batas kanannya 0. 0 nya biasa, ini siku. Atau batas kirinya 2,5, ini siku, ini kurung biasa. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, demikian teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, teman-teman tanyakan melalui kolom komentar atau bisa menemui saya di kantor. Terima kasih.